Hai semuanya, selamat datang di Minicast Divija yang kali ini akan ngebahas topik Stop Self-Diagnose. Ini alasan kenapa kamu nggak boleh asal diagnosis. Pertama-tama, aku mau kenalin dulu nih kepada Sobat Divija. Apa sih Divija itu? Divija merupakan komunitas non-profit yang bergerak dalam bidang kesehatan mental sejak Januari 2020. Komunitas ini hadir dengan visi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kesehatan mental dalam masyarakat. Di dalam Divija terdapat satu divisi yaitu mini kelas yang memiliki tugas untuk menyebarkan pemahaman mengenai kesehatan mental melalui kelas singkatnya. Di sini ada aku, Aisyah Zahra, sebagai volunteer dan mahasiswi psikologi Universitas Sumatera Utara, dan Veranda Glorin yang juga merupakan volunteer dan mahasiswi psikologi Universitas Sanata Dharma. Oke Sobat Divija, kita mulai aja ya kelasnya. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih kepada Sobat Divija, siapa ya? Waktu film Kau Kira Aku Rumah kemarin tayang, isi FYP dan explore-nya tuh penuh banget tentang bipolar. Atau kamu lagi scrolling TikTok aja nih, atau Instagram dan nonton YouTube. Tiba-tiba muncul nih konten-konten tentang mental health atau mental issue. Dan misalnya kita ambil contoh dari bipolar tadi. Saat kamu mendengarkan ciri-cirinya, muncul nih di pikiran kamu, kok ciri-cirinya mirip ya dengan apa yang aku alamin? Apa jangan-jangan aku juga ngalamin ini? Terus kamu searching nih lebih lanjut di Google dan akhirnya hasilnya mirip dengan apa yang kamu rasain. Karena merasa ciri-cirinya mirip dengan apa yang kamu rasain, tanpa konsul dulu ke dokter atau ke psikolog, kamu langsung aja nge-labelin diri kamu, wah aku ini bipolar. Hati-hati ya Sobat Divija, ini merupakan perilaku yang berbahaya loh. Perilaku ini disebut self-diagnose. Self-diagnose itu apa sih? Self-diagnose adalah perilaku diagnosa dan melabeli diri sendiri yang didasarkan pada pengalaman pribadi, bukan pernyataan dari seorang yang profesional seperti psikolog. Nah, self-diagnose ini terjadi secara cepet banget dan gak akan kamu sadari loh. Awalnya hanya rasa penasaran yang kamu alamin. Rasa penasaran ini ngedorong kamu untuk mencari sumber-sumber terkait dan membandingkannya dengan keadaan kamu saat itu. Nah, kok bisa sih terjadi self-diagnose? Ya bisa dong Sobat Divija, apalagi remaja ini rentan sekali dipengaruhi informasi-informasi dari luar. Karena remaja memiliki individu yang cenderung ke arah idealistik. Idealistik ini ngebuat remaja suka membandingkan dirinya dengan kondisi yang menurutnya ideal. Hal ini bisa menyebabkan remaja memiliki dorongan yang lebih untuk melakukan pendiagnosan diri, yang berakibat pada perasaan kecemasan yang selanjutnya mempengaruhi pengambilan keputusan secara impulsif yang dilakukan tanpa pertimbangan. Impulsif ini bisa juga kita bilang secara tiba-tiba nih, atau tergesa-gesa. Habis itu ada nih faktor penyebab dari self-diagnose. Nah, faktor penyebab yang pertama adalah pengalaman yang pernah dilewati seorang di masa lalu. Misalnya kamu habis baca nih tentang depresi, dan akhirnya kamu ingat kalau akhir ini kamu sering nih sedih terus. Nah, karena merasa mirip dengan apa yang kamu alamin, akhirnya kamu langsung aja deh nge-labelin diri kamu ngidap depresi. Lalu yang kedua adalah banyaknya informasi yang didapatkan dari media. Apalagi sekarang zamannya internet ya, dimana semua informasi itu didapatkan dengan sangat mudah. Dan banyak banget konten-konten kreator yang mengemas informasi-informasinya dengan cara yang menarik dan disebarkan melalui media sosial. Mungkin ada nih sebagian dari Sobat Divija yang berpikir kayak, iya kan kita cuma ngelabelin diri doang kak, kan gak ada ruginya juga. Sobat Divija, yang harus Sobat Divija tahu, melabeli diri itu adalah awal mula dari segala perilaku yang terjadi setelahnya. Dan efek dari self-diagnose itu seperti efek domino yang semakin lama akan semakin bertambah. Dari yang awalnya kamu cuman kepo nih dengan keadaan kamu lanjut jadi searching, lalu kamu bandingkan hasil searching kamu itu dengan keadaan kamu, dan ini bisa saja nyebabin kamu jadi overthinking. Overthinking ini bisa menyebabkan kecemasan berlebih dan bisa berdampak pada penurunan fungsi psikososial kamu. Misalnya aja kamu jadi lebih menutup dirimu dan lain-lain. Sebagai contoh, kita flashback nih ke masa awal COVID kemarin. Pada waktu itu, kamu ngerasa kalau kamu itu batuk dan demam tanpa sebab. Karena kamu kepo nih dengan keadaan kamu carilah di Google, kamu searching di Google, batuk dan demam itu adalah gejala awal dari penyakit apa. Nah, karena masa itu masa COVID, jadi sebagian besar hasil pencarian yang ditampilkan adalah
demam dan batuk itu adalah indikasi atau gejala awal penyakit COVID. Kamu baca nih artikelnya, lalu kamu bandingkan dengan keadaan kamu saat itu, dan tanpa berpikir panjang, kamu langsung menarik kesimpulan kalau misalnya kamu itu terkena COVID. Hal ini bisa saja nyebabin kamu overthinking dengan keadaan kamu. Padahal sebenarnya belum tentu loh waktu itu kamu COVID. Bisa aja nih sebenarnya waktu itu kamu cuman terkena flu biasa. Tapi Sobat Divija, waktu seseorang mulai mendiagnosa dirinya tanpa bantuan para ahli, muncul nih sugesti-sugesti yang ia percayai terus-menerus di kepalanya. Dan seringkali apa yang menjadi sugesti orang itu belum tentu benar. Biasanya sugesti itu terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ngada. Sugesti yang berlebihan ini bisa menyebabkan salah diagnosa, dan salah diagnosa ini bisa menyebabkan salah penanganan. Biasanya orang-orang dengan kebiasaan self-diagnose ini males banget untuk pergi ke ahli sekedar untuk mengkonsultasikan masalahnya. Mereka cenderung memberikan sendiri pada diri mereka penanganan yang mereka anggap benar. Nah, kita balik lagi dengan contoh COVID tadi. Karena kamu sudah berpikiran kalau kamu itu terkena COVID, kamu mengsugestikan diri kamu terkena COVID, sehingga hal ini menyebabkan salah diagnosa. Nah, hal ini membuat kamu juga memberikan penanganan-penanganan yang menurut kamu benar, padahal sebenarnya itu terlalu berlebihan. Misalnya aja kamu jadi mengisolasi dirimu dan meminum obat-obatan yang seharusnya tidak kamu minum. Padahal saat kamu mulai mengisolasi diri kamu, bisa aja nih karena kamu terburu-buru mengisolasi diri kamu jadi tertekan dan ini bisa menyebabkan kecemasan yang berlebih pada diri kamu. Sedangkan saat kamu mulai meminum obat-obatan yang seharusnya kamu nggak minum, itu bisa saja berdampak pada kesehatan fisik kamu. Nah, selanjutnya mungkin Sobat Divija bertanya nih, terus aku harus apa dong Kak supaya aku nggak mendiagnosis diri aku? Oke, di sini Divija mau ngasih kamu 3 tips agar kamu nggak mendiagnosis diri kamu sendiri. Yang pertama adalah menyortir informasi yang kamu temui di internet. Sobat Divija, terkadang nih informasi-informasi yang kamu dapatkan di internet itu belum sepenuhnya benar. Karena bisa saja informasi itu berasal dari argumen si penulis itu sendiri. Untuk itulah kamu perlu menemukan sumber-sumber informasi yang kredibel seperti buku atau jurnal. Cara selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah tidak langsung menarik kesimpulan secara terburu-buru dan berdasarkan dengan pengetahuan sendiri. Sobat Divija, diagnosis itu hanya bisa dilakukan oleh profesional seperti dokter atau psikolog. Jadi jika kamu merasa kamu itu terkena suatu penyakit atau suatu gangguan, jangan terburu-buru untuk menarik kesimpulan atau melabeli diri kamu dengan suatu penyakit atau gangguan. Melainkan, ini seperti tips yang ketiga, yaitu periksakanlah diri secara seksama dan mintalah bantuan profesional. Oke Sobat Divija, di sini kami mau memberikan suatu quote buat Sobat Divija, yaitu tahan dirimu untuk gak langsung mendiagnosis diri sendiri. Lihatlah bagaimana dampak yang akan terjadi jika melakukan self-diagnose itu. Self-diagnose bisa membuat kamu salah dalam berpikir tentang diri kamu. Jadi lihat dan pahami tindakan apa yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Dari quote ini kami ingin menyampaikan kepada Sobat Divija untuk melihat, mencari tahu dan memahami informasi yang ingin diambil untuk diri Sobat Divija sendiri. Self-diagnose yang berlebihan itu dapat berbahaya dan dapat menghancurkan diri sendiri. Untuk itu, kurangilah mendiagnosis diri sendiri. Jika Sobat Divija merasa sakit atau merasa terkena suatu gangguan, segeralah periksakan diri ke dokter atau psikolog yang terdekat dengan kamu. Oke Sobat Divija, gimana nih kelas tentang hari ini yang membahas tentang self-diagnose? Semoga apa yang dibahas melalui kelas ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu tentang self-diagnose. Berdasarkan dari pemaparan singkat pada hari ini, ada nggak nih materi yang mirip atau pernah atau relate sama pengalaman Sobat Divija? Kalau misalnya ada, komentar yuk di kolom komen. Oke Sobat Divija, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kesehatan mental dan mini kelas, Sobat Divija bisa nih follow media sosial yang ada di layar di sebelah sini. Sekian dulu kelas hari ini, see you in the next class, bye bye!